Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada anak-anakku semua yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita bisa melakukan pembelajaran daring, melanjutkan pembelajaran yang terakhir kalinya, yaitu untuk di kelas 1 SDN 1 Pajaran. Sebelum pembelajaran kita mulai, anak-anakku sekalian, mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang akan kita laksanakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Diikuti anak-anak ya. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alna minas sholihin. Anak sekalian, terlebih dahulu untuk yang pertama kalinya silakan dibuka di bukunya, yaitu pada halaman 57. Halaman 55 ya, 55 dan 57 serta 59. Anak-anak sekalian. Sini Pak Guru juga akan membukakan bukunya dan anak-anak bisa melihat pada video kali ini ya. Saya akan tampilkan. Nah, ini anakku ya. Untuk pembelajarannya di awal, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Adam, Nabi Nuh, dan Nabi Hud. Anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran saya mulai ya, adapun dari keteladanan Nabi Adam, Nabi Nuh, dan Nabi Hud ini nanti anak-anak, tujuan utama Pak Guru adalah dalam pembelajaran kali ini nanti anak-anak bisa menceritakan kisah Nabi Adam, Nabi Nuh, dan Nabi Hud ya, dalam kisah yang pendek menyebutkan sifat-sifat terpuji yang dimiliki Nabi Adam ya, menyebutkan sifat-sifat terpuji yang dimiliki Nabi Adam, Nabi Nuh, dan Nabi Hud alaihissalam, menyebutkan peristiwa penting yang dialami oleh Nabi Adam, Nabi Nuh, dan Nabi Hud alaihissalam. Jelas berbeda anak-anak ya, peristiwanya berbeda, Nabi masing-masing Nabi antara Nabi Adam, Nabi Nuh, dan Nabi Hud. Serta yang terakhir yaitu menunjukkan sikap terpuji yang dimiliki Nabi Adam, Nabi Nuh, dan Nabi Hud. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan pada anak-anak. Baik anak-anak sekalian, yang selanjutnya adalah mengenai kisah teladan Nabi Adam, akan saya bacakan sama persis yang ada di buku anak-anak semua ya. Coba anak-anak bisa melihat yang ada di di bukunya masing-masing. Baik anak-anak sekalian, saya bacakan tentang kisah teladan Nabi Adam alaihissalam ya. Anak-anak bisa menyimak di bukunya masing-masing sama persis dengan yang ada di buku anak-anak. Untuk kisah teladan Nabi Adam, meneladani taubat Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau merupakan hamba pilihan. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Jadi Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Sebelum adanya manusia ini, manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Nabi Adam. Namun beliau merupakan manusia biasa seperti kita anak-anak ya. Sama seperti kita. Beliau juga pernah berbuat salah dan dosa. Dosa yang pernah dilakukan adalah makan buah kuldi atas bujukan iblis. Allah SWT murka kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi awal mulanya Nabi Adam itu berada di surga dan oleh Allah dilarang memakan buah kuldi.
Setelah itu kenapa kok dilarang oleh Allah? Akhirnya sang iblis, ciptaannya Allah yang terbuat dari api itu, membujuk Nabi Adam untuk memakan buah kuldi. Akhirnya Nabi Adam tertipu oleh daya rayuan iblis. Nah, yang akhirnya Allah murka kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa diturunkan dari surga. Akhirnya diturunkan, yaitu Nabi Adam dan Hawa diturunkan dari surga. Nabi Adam menyadari kesalahan dan dosanya. Nabi Adam dan Hawa diturunkan dari surga. Nabi Adam menyadari kesalahan dan dosanya. Nabi Adam bertobat atas kesalahan dan dosanya tersebut. Akhirnya Nabi Adam itu bertobat kepada Allah. Taubat yang sesungguhnya disebut taubatan nasuha, yaitu tobat memohon ampun kepada Allah dengan membaca istighfar. Bacaan istighfar itu berbunyi Astagfirullahaladzim. Nah, itu adalah cara taubat Nabi Adam sekilas yang harus anak-anak ketahui. Ya, jadi awal mulanya Nabi Adam dan Hawa adalah penghuni surga. Nah, setelah dilarang oleh Allah memakan buah kuldi dan dibujuk oleh Hawa, dibujuk oleh iblis, akhirnya Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi oleh Allah SWT. Setelah itu Nabi Adam bertobat memohon ampun kepada Allah. Caranya bagaimana? Yaitu bertobat yang tidak mengulangi kesalahan yang kedua. Artinya taubatan nasuha, taubatan yang benar-benar tidak mengulangi kesalahan yang pernah dibuatnya. Nah, itu caranya Nabi Adam bertobat dan tidak mengulang-ulang lagi ya kesalahan-kesalahan yang pernah, padahal itu kesalahan sekali yang dilakukan Nabi Adam, tapi Nabi Adam tidak mau melakukan kesalahan-kesalahan berikutnya. Yang setelah itu Nabi Adam membaca istighfar, yaitu Astagfirullahaladzim. Nah, cara taubat yang dilakukan Nabi Adam antara lain yaitu menyesali atas kesalahan dan dosanya. Sekali lagi, menyesali atas kesalahan dan dosanya. Menyesal, bukan bangga, bukan senang melakukan dosa kok senang, biru itu namanya ya. Itu namanya tidak menyesal berarti. Mohon ampun atas kesalahan yang diperbuatnya. Jadi memohon ampun. Memohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada Allah atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Jadi kita setelah melakukan kesalahan seharusnya berani minta maaf kepada siapapun, anak-anak ya. Kepada Allah terutama ya, kepada teman, kepada orang tua ya. Jangan sampai kita melakukan kesalahan. Kalau toh kita melakukan kesalahan, kita harus segera minta maaf kepada orang tua atau Tuhan kita. Yang ketiga, berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Jangan diulang lagi setelah kita melakukan kesalahan. Cukup sekali saja dan itu digunakan sebagai pelajaran bagi kita bahwa melakukan kesalahan adalah merupakan dosa dan dibenci oleh Allah. Berhenti dari perbuatan dosa. Paham anak-anakku sekalian ya? Tentang kisah teladan Nabi Adam secara singkat. Nanti ingin kejelasan lebih mendalam, nanti akan saya kasihkan sebuah video pendek tentang kisah Nabi Adam. Anak-anak bisa menyaksikannya nanti. Baik anak-anak, setelah anak-anak bisa mendalami tentang kisah Nabi Adam, di bukumu ada tentang sikapku. Sikapmu bagaimana setelah mendengar cerita Nabi Adam yang
telah saya ceritakan kepada anak-anak. Yang pertama, aku senang bila berbuat baik, ya. Senang bila berbuat baik, jangan senang tidak berbuat baik, keliru nanti ya. Yang kedua, aku senang menilai perbuatanku sendiri. Perbuatanku ini benar atau salah. Ketika diterangkan oleh Pak Guru, diterangkan oleh Bu Guru, anak-anak apakah bicara sendiri? Nah, ketika diterangkan oleh Pak Guru dan Bu Guru di kelas, anak-anak seharusnya mendengarkan, duduk dengan tertib. Aku tidak ingin berbuat salah dan dosa. Siapa yang ingin berbuat salah dan dosa? Ya, tidak ada. Semua orang ingin berbuat yang lebih baik. Aku senang menyadari kesalahanku. Nah, kita harus gemar menyadari kesalahan kita masing-masing. Gak boleh ngeyel ketika kita melakukan perbuatan kesalahan. Aku meminta maaf apabila berbuat salah. Gemar melakukan perbuatan minta maaf jika melakukan kesalahan. Jadi itu ada 5 sikap positif yang harus anak-anak lakukan dari kisah keteladanan Nabi Adam. Selanjutnya anak-anakku sekalian, mari kita mempelajari tentang kisah teladan Nabi Nuh ya. Secara singkat, Nabi Nuh beda dengan cerita Nabi Adam yang awalnya adalah manusia pertama kali yang diciptakan oleh Allah. Ya, manusia yang pertama diciptakan oleh Allah, yang awalnya adalah di dalam surga, yang selanjutnya melakukan kesalahan, yaitu dibujuk oleh iblis memakan buah kuldi tadi. Beda ya. Ini kisah Nabi Nuh. Mari kita lihat di bukumu. Pak Guru akan membacakannya. Anak-anak silakan menyimak. Teladan Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi yang ketiga. Nabi Nuh menerima wahyu kenabian dari Allah. Kaum Nabi Nuh menyembah berhala dan patung-patung. Nabi Nuh alaihissalam mengajak kaumnya menyembah Allah. Nabi Nuh alaihissalam mengajak kaumnya menyembah Allah. Nabi Nuh alaihissalam bekerja keras dalam berdakwah. Kerja keras. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Wah, 950 tahun. Memang pada saat itu usianya manusia panjang-panjang, nggak seperti sekarang umatnya Nabi Muhammad. Kita ini umat Nabi Muhammad. Ya, kita umat Nabi Muhammad anak-anak ya, bukan umat Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah nabi yang ketiga ya anak-anak ya. Nabi yang ke-25 siapa? Ya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ini kita menceritakan Nabi yang ketiga anak-anak ya. Nabi yang ke-25 Nabi Muhammad, umurnya juga beda jauh dengan umurnya Nabi Nuh yang waktu berdakwah selama 950 tahun ini. Kita menirukan sama umurnya dengan Nabi kita ya. Nabi kita wafat dalam usia 63 tahun. Kaum Nabi Nuh alaihissalam hanya sedikit yang beriman. Nah, kaum Nabi Nuh itu hanya sedikit yang beriman. Anaknya Nabi Nuh yang bernama Kan'an dan istrinya tidak mengikuti ajaran Nabi Nuh. Nah ini anaknya Nabi Nuh, siapa namanya? Kan'an. Kan'an dan istrinya tidak mengikuti ajaran Nabi Nuh. Nabi Nuh kok harus diikuti? Ada apa? Karena Nabi Nuh membawa wahyu dari Allah, yaitu untuk berdakwah menyembah Allah. Nabi Nuh tetap bersabar. Allah mengutus Nabi Nuh membuat perahu. Orang yang beriman dan hewan-hewan yang diperintahkan naik perahu ya. Orang yang beriman dan hewan-hewan diperintahkan naik perahu.
oleh Nabi Nuh. Allah menghukum umat Nabi Nuh alaihissalam yang ingkar dengan mendatangkan banjir yang sangat besar. Kaum Nabi Nuh alaihissalam yang ingkar mati tenggelam. Nah, termasuk tadi anaknya Nabi Nuh yang bernama Kan'an dan istrinya yang membangkang tidak mau ikut Nabi Nuh mengikuti ajaran, yaitu ajaran berdakwah wahyu yang dikasihkan oleh Allah kepada Nabi Nuh, yang akhirnya Nabi Nuh membuat perahu anak-anak ya. Bagaimana kisahnya nanti jelasnya akan saya ceritakan sebuah film pendek ya, bahwasanya Nabi Nuh itu ternyata membuat perahunya enggak di tepi laut anak-anak ya. Makanya Nabi Nuh itu berat dalam berdakwah. Kenapa? Mendapatkan wahyu dan membuat perahu di atas gunung gitu ya. Loh, lah nggih perahu kok di gunung. Kira-kira orang-orang itu tidak mencemooh apa bagaimana kira-kira? Umumi orang Jawa umumi orang membuat apa lek ngarani membuat perahu itu kan dekat dengan laut. Ini tidak. Jadi memang berat sekali Nabi Nuh untuk memberikan kepercayaan kepada umatnya untuk mengikuti dakwah beliau, yaitu mengikuti ajaran Islam. Bahkan anaknya sendiri dan istrinya sendiri tadi mengingkarinya. Dan akhirnya Nabi Nuh membuat perahu yang akhirnya dinaiki oleh orang-orang yang mau percaya kepada Nabi Nuh dan hewan-hewan yang dimasukkan ke dalam perahu itu. Perahunya besar sekalian ya. Jadi perahunya itu besar, di dalamnya terdapat manusia ya, laki-laki dan perempuan. Hewan juga begitu, ada hewan laki-laki dan perempuan di bawah semua. Kenapa? Karena Allah akan menenggelamkan seluruh kaum Nabi Nuh yang membangkang terhadap Nabi Nuh akan ditenggelamkan dalam sebuah banjir besar, yang mana pada waktu itu kaumnya Nabi Nuh akan ditenggelamkan oleh Allah yang tidak mau mengikuti dakwah Nabi Nuh. Tidak percaya bahwa Nuh itu adalah Nabi kekasih Allah ya, tidak mau. Tidak ada yang percaya ajakan-ajakan Nabi Nuh, yang akhirnya Allah memberikan murka terhadap kaum Nabi Nuh yang akhirnya ditenggelamkan bagi yang tidak mengikuti Nabi Nuh ikut naik kapal. Itu cara singkatnya anak-anak ya. Jadi nanti mengenai film pendeknya, anak-anak misalkan ingin lebih jauh, lebih detail ceritanya, anak-anak bisa melihat di videonya lebih jelas. Baik anak-anak sekalian, tentang sikapku ya, sikapku setelah mempelajari sejarah Nabi Nuh ya, anak-anak harapan pertamanya adalah aku senang rajin belajar. Ya belajar ya harus rajin. Aku senang membantu ayah dan ibu. Jangan seperti Kan'an tadi yang membangkang terhadap perintah orang tuanya. Diajak beribadah, diajak beriman tidak mau. Yang ketiga, aku senang mengerjakan tugas sekolah. Ini anak-anak yang rajin ya, anak yang rajin. Aku senang mengerjakan tugas sekolah, tidak diabaikan. Aku senang mengerjakan piket kelas, ya ini termasuk ya anak-anak sekalian ya. Anak-anak belajar piket di kelas, menyapu. Kalau tidak kita sapu, kelas kita akan menjadi kotor anak-anak ya. Kita belajar tidak nyaman dengan ruangan yang kotor. Nah, nanti lebih-lebih kesehatan kita tidak bisa terjaga atau terjamin. Yang terakhir yaitu aku senang mengaji di masjid. Tidak hanya di masjid anak-anak ya, tidak hanya di masjid. Di masjid juga lebih baik, lebih bagus. Tapi umumnya kita sudah punya TPQ ya anak-anak ya. Aku senang mengaji di masjid, dimanapun ya anak-anak ya. Yang penting anak-anak senang mengaji, yang belum mengaji usahakan mengaji anak-anak ya.
untuk di TPQ-TPQ yang anak-anak suka. Jadi tinggal milih. Di desa kita ini banyak sekali TPQ-TPQ dengan berbagai macam metode-metode ya anak-anak ya. Yang tidak pakai metode juga ada, yang masih seperti zaman dahulu, cara mengajinya juga ada. Semuanya sama saja, semuanya berguna baik ya, semuanya kita yang penting ajakan-ajakan untuk demi kebaikan ya, demi dakwah kita ikuti. Jangan seperti anaknya Kan'an dan istrinya tadi yang membangkang terhadap perintah Nabi. Baik anak-anak sekalian, jadi beda ya anak-anak ya, Nabi Adam dan Nabi Nuh ceritanya beda. Kalau Nabi Adam, Nabi yang pertama, Nabi Nuh, Nabi yang ketiga, dengan berbagai cerita yang berbeda. Baik anak-anak sekalian, untuk yang ketiga tentang kisah Nabi Hud. Nah, anak-anak bisa membaca di halaman 59 ya, itu juga cerita pendek anak-anak sekalian. Teladan Nabi Hud. Allah mengutus Nabi Hud kepada kaum Ad. Kaum Ad tinggal di daerah Ahqaf atau Yaman. Kaum Ad berbuat sewenang-wenang kepada hamba Allah. Kaum Ad itu ternyata berbuat sewenang-wenang kepada hamba Allah. Senengane nyiksa wong rupane. Mereka menyembah berhala yang diberi nama Samud dan Al-Hatar. Berhala atau patungnya itu ada namanya ternyata. Namanya siapa? Yaitu Samud dan Al-Hatar. Nabi Hud mengingatkan kaum Ad. Kaum Ad. Dengan santun dan lemah lembut, Nabi Hud mengajak kaumnya untuk menyembah kepada Allah. Kaum Ad selalu menghina dan mengejek, tetapi Nabi Hud tidak pernah marah. Nabi Hud menghadapi kaumnya dengan sabar. Allah Subhanahu wa taala menyiksa kaum Ad yang tidak beriman berupa angin kencang yang sangat panas selama 7 malam 8 hari. Kaum Ad mati bergelimpangan. Allah SWT menyelamatkan Nabi Hud dan umatnya yang beriman. Berarti Nabi Hud ini juga sama, yaitu mengajak kebaikan, mengajak kepada seluruh umat Islam pada kaumnya untuk menyembah kepada Allah juga. Ternyata banyak orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Salah satunya adalah kaum Ad yang menyembah kepada berhala. Berhalanya namanya siapa tadi? Samud dan Al-Hatar. Jenenge ono loro, Samud sampai Al-Hatar. Itu jenenge patung ya. Jenenge patung sing disembah kaum Ad. Lah yang disembah Nabi Hud, Allah SWT yang tidak terlihat oleh mata. Mana Tuhanmu? Tidak kelihatan. Waduh, ngengkel lagi. Ya, ngengkel. Akhirnya apa? Allah menurunkan adab kepada kaumnya Nabi Hud dengan diberikan yaitu bencana angin kencang selama 7 hari. 7 apa tadi? 7 malam 8 hari ya, 7 malam 8 hari didatangi angin kencang yang panas. Angin campur panas sih. Selama 7 hari bagaimana nasibnya manusia? Mau kemana-mana nggak bisa, ya, keluar nggak berani, nggak ada makanan, ya. Itu adalah hukuman bagi orang-orang yang mengingkari Allah dan tidak mau mengikuti dakwah Nabi Hud alaihissalam. Nah, beda anak-anakku ya, beda ceritanya antara Nabi Adam, Nabi Nuh, dan Nabi Hud. Nabi Adam manusia yang pertama kali diuji oleh Allah,
dengan memakan buah kuldi yang ada di surga. Setelah itu Allah menurunkan Nabi Adam ke bumi. Nah, Nabi Nuh adalah nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk mengajak kaumnya menyembah kepada Allah, dan anaknya Kan'an dan istrinya juga tidak mau menyembah, membangkang kepada perintah Nabi Nuh, yang akhirnya Nabi Nuh membuat perahu di atas gunung dan bencana pun terjadi. Ternyata seluruh alam ditenggelamkan oleh Allah, dikasih banjir besar, yang akhirnya Nabi Nuh dan umat-umatnya yang mau beribadah kepada Allah akhirnya diselamatkan oleh Allah SWT. Dan yang terakhir Nabi Hud tadi adalah juga sama, yaitu dianjurkan untuk berdakwah kepada Allah, tapi kaum Ad malah memberikan nama kepada Tuhannya, yaitu Samud dan Al-Hatar, kepada berhalanya. Di ngengkel nyembah patung, iki Tuhanku, iki patung Samud sampai Al-Hatar. Ini kelihatan kan Tuhan saya, mana Tuhanmu kok nggak kelihatan. Nah, akhirnya itu Allah murka, diturunkanlah azab Allah kepada kaum Nabi Hud berupa angin kencang yang sangat panas. Wah, ini angin kencang sangat panas. Ya kayaknya mirip dengan letusan Gunung Semeru yang barusan anak-anak perlihatkan. Ya, itu bukan angin kencang tapi letusan asap abu vulkanik dicampuri dengan awan panas. Abu vulkanik yang panas itu. Jadi hampir seperti itu ceritanya ya. Jadi itu masih kondisi belum besar ya. Kalau yang dikisahkan di Nabi Hud ini sudah lebih besar ini ya. Kaumnya soalnya habis. Banyak yang meninggal dunia akibat kena angin kencang tadi. Baik anak-anak sekalian, setelah pembelajaran yang terakhir, anak-anak harapan Pak Guru, satu, bersikap sopan kepada orang tua dan santun kepada orang tua, bersikap sopan kepada dan santun kepada orang tua. Berkata dengan lemah lembut, berbicara yang menyenangkan hati, menampilkan wajah murah senyum, baik budinya, melaksanakan nasihatnya. Yang kedua, menghindari perbuatan yang dilarang orang tua. Kalau orang tua melarang, jangan dilakukan anak-anaknya. Contoh, bermain hujan-hujanan, bermain di jalanan, dengan tidak tahu waktu, ya itu jangan dilakukan. Ikuti perintah orang tua, ya anak-anak semua. Tidak berkata kasar, gak ada muring-muring kepada orang tuanya, nggak boleh membentak-bentak, ya. Tidak bicara yang menyakitkan kepada orang tua kita. Kasihan anak-anak ya, orang tua kita setiap hari sudah mengasihkan makan kepada kita, kasih sang sekolah, ya. Mari kita selalu menghormati kedua orang tua kita, anak-anak ya, biar orang tua kita selamat, diberikan panjang umur oleh Allah ya, anak-anak sekalian, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala musibah dan bisa mendampingi kita sampai sukses anak-anak ya. Semoga anak-anak semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah minggu depan ini anak-anak sudah menginjak pada semester pertama, yaitu ujian semester pertama. Jadi jangan suka marah-marah, tidak berbuat jahat, tidak melupakan nasihatnya. Selalu kita
jaga nasihatnya. Ya. Yang terakhir anak-anakku sekalian, dari pembelajaran ini anak-anak ini ada menyanyi ya anak-anak ya. Di bukumu juga ada itu ya. Ayo bernyanyi amal apa. Lagu liriknya yaitu sama ya, tadi siang kita melakukan kegiatan pramuka ini tadi belum saya kasihkan ya, belum saya kasihkan. Sekarang ini tak kasihkan di sini ya, di videonya ini ya. Lagunya yaitu amal apa atau liriknya yaitu sedang apa. Kalau di pramuka begini anak-anak. Sedang apa, sedang apa, sedang apa sekarang, sekarang sedang apa sekarang. Itu ya, lagunya seperti itu. Nah, kalau yang di buku kalian ini, tirukan suara Pak Guru juga. Amal apa yang disukai Allah. Bertobatlah, bertobatlah bila berbuat salah. Bisa Nana ya? Apalagi yang disukai Allah. Istighfarlah, istighfarlah hanya pada Allah. Apalagi yang disukai Allah. Bersucilah, bersucilah demi Allah semata. Nah, seperti itu anak-anak ya. Ini lagunya mengutip dari adik-adik latihan pramuka ya. Anak-anak sekalian, untuk pembelajaran kali ini nanti ini ada sebuah kisah yang anak-anak bisa lihat ya. Untuk melihatnya ini nanti akan saya share tentang alamat YouTube video pendek tentang Nabi Adam, Nabi Nuh, dan Nabi Hud. Kalau ditampilkan di sini seperti ini anak-anak ya, tinggal anak-anak nah di sini di copy. Kalau di HP nanti tinggal klik aja akan keluar ya, akan keluar. Ini nanti ini contoh ya, ini sekedar contoh, diklik akan keluar. Nah untuk filmnya sebentar lagi ya, coba akan saya tampilkan. Nah, ini yang terakhir kalinya anak-anak sekalian ya, pembelajaran kali ini sudah selesai. Semoga semua pembelajarannya anak-anak semuanya dapat ilmu yang bermanfaat. Semoga dapat mengerjakan semua tugas-tugasnya. Insya Allah ya anak-anak semuanya bisa mengamalkan semua pembelajaran-pembelajaran yang telah Bapak Ibu kelas 1 sampaikan kepada anak-anak ya. Untuk kali ini ya saya ajak untuk mencoba ya, untuk mencoba melihat cara melihat di apa namanya YouTube-nya. Nah ini anak-anak ya. Nanti yang atas itu, nah tinggal begini langsung di copy di sini ya, di copy paste di sini. Nah di copy paste. Tadi sudah saya copy memang. Setelah itu saya pastekan di sini di YouTube-nya. Nah, nanti akan yang ini Nabi Hud ini anak ya, cerita Nabi Hud. Bentar, sinyal agak kurang bersahabat ini. Anak bisa menyaksikan video tentang kisah Nabi Adam dan untuk animasi atau kartun ya, film pendek anak-anak sekalian. Kisah Nabi Adam alaihi salam. Setelah Allah menciptakan alam raya dan menyempurnakannya,
Bumi telah menjadi hijau, dipenuhi hutan belantara. Lautan membentang, danau-danau dan sungai-sungai yang panjang, hewan-hewan pun telah berkembang biak di dalamnya. Sementara itu di surga, Allah mengumpulkan para malaikat dan berfirman, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi." Para malaikat bertanya, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu? Allah berfirman, "Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Kemudian Allah menciptakan manusia yang hendak dijadikan khalifah itu adalah dari tanah liat kering. Setelah sempurna penciptaannya, Allah meniupkan ruh ke dalamnya. Manusia pertama ini dinamai Adam. Berbeda dengan para malaikat, Adam dikaruniai akal sehingga mempunyai kemampuan berpikir yang kuat. Allah mengajari Adam tentang benda-benda yang ada. Kemudian Allah memperkenalkan Adam kepada penghuni surga dan berkata kepada malaikat, "Sebutkanlah benda-benda ini." Para malaikat tidak bisa menyebutkan benda-benda itu. Lalu Allah menyuruh Adam menyebutkan benda-benda itu, dan Adam bisa menyebutkan semuanya. Allah berfirman, "Sujudlah kamu kepada Adam." Maka semua malaikat tersungkur sujud kepada Adam untuk menghormatinya. Tetapi iblis tidak mau sujud. Allah menegur iblis, "Kenapa kamu tidak sujud kepada Adam?" Aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tanah. Allah berfirman, "Keluarlah dari surga. Kamu terkutuk dan terlaknat sampai hari kiamat." Iblis selalu berkata, Ya Robbi, berilah saya umur panjang sampai hari kiamat, dan aku akan menggoda dan menyesatkan semua manusia. di Jabal Rahmah, mereka berdua bekerja keras dengan tenaga dan pikiran untuk membangun. Nah, anak-anakku sekalian, itu adalah video pendek, nanti akan saya share untuk lebih jelasnya. Anak-anak bisa menyaksikan sendiri ya, di mana itu videonya akan saya kasihkan di WA anak-anak ya. Dan cukup sekian dulu anak-anak semua, semoga apa yang telah kita laksanakan pada hari ini, video ini tidak hanya dibuka untuk kali ini ya, besok juga masih bisa ya, malam hari juga bisa nanti semua. Saya akhiri dulu anak-anak ya, mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.